Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani wa sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani amma ba'd. Ya ikhwah wal akhwat a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudari yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Rabu untuk mengkaji fikih, pembahasan fikih menggunakan kitab Ad-Durarul Bahiyah fil Masailil Fiqhiyah karya Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani Al-Yamani rahimahullahu taala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan babul qard, bab tentang pinjaman. Ya, 3 poin penting yang dibahas Imam Asy-Syaukani pada pertemuan sebelumnya. Kita wajib mengembalikan pinjaman sesuai dengan apa yang kita pinjam, dan boleh lebih baik atau lebih banyak kalau tidak disyaratkan dari awal, dan tidak boleh pinjaman menghasilkan keuntungan bagi orang yang memberikan pinjaman. Nah, itu 3 poin yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani. Walaupun cuma 3 poin, tapi ini bisa dibilang mencakup semua permasalahan pinjaman. Ya, walaupun ada lagi permasalahan, tapi secara umum itu sudah mencukupi. Jadi Bapak-bapak, ini kitab Imam Asy-Syaukani ini singkat ya, tapi ini kalau kita mempelajarinya dan memahaminya, kita bisa mengetahui gambaran fikih secara umum. Jadi kalau kita mempelajari kitab Imam Asy-Syaukani ini, Ad-Durarul Bahiyah fil Masailil Fiqhiyah, kita kalau sudah mempelajari dan benar-benar paham, kita bisa paham fikih secara umum. Jadi fikih itu seperti apa secara umum kita paham. Ya. Adapun secara detail tentu saja harus belajar lagi kitab yang lebih tinggi ya. Tapi kalau kita belajar ini saja, secara umum kita bisa memahami fikih seperti apa, gambarannya seperti apa. Dan ini yang penting bagi kita semua ya, yang dasar. Yang penting kan bagi semua kita, yang penting kuasa yang dasar. Nanti kalau ada yang punya kemauan, semangat untuk belajar yang lebih tinggi, silahkan. Tapi kalaupun cukup sampai sini, ya nggak masalah juga. Setidaknya kita tahu fikih secara umum apa, dan langsung bisa dipraktekkan. Itu aja sebenarnya ya. Itu tujuan belajar fikih Bapak ya. Tujuan belajar fikih kan bukan cuma kita tahu ini halal, haram, makruh, tapi kita bisa memilihnya. Maksudnya kalau ini halal berarti kita amalkan, kalau ini haram berarti kita tinggalkan. Itu ya, itu tujuan belajar fikih. Intinya bukan fikih saja, semua ilmu tujuannya kita mempelajarinya untuk apa? Diamalkan, bukan cuma dikumpulkan di kepala Bapak ya. Karena kalau ilmu cuma ditumpuk di kepala lalu tidak diamalkan, ini mirip orang-orang Yahudi ya. Kita berlindung pada Allah agar jangan seperti orang Yahudi yang berilmu tapi tidak mau mengamalkannya, atau seperti satunya orang Nasoro yang beramal tapi tanpa ilmu ya. Kita umat Islam harus berilmu sebelum beramal, dan kalau kita ingin beramal harus punya ilmu. Nah, itu ya, itu syiar umat Islam, bahkan syiar Ahlus Sunnah juga. Bukan syiar Ahlus Sunnah, syiar umat Islam begitu ya, berilmu lalu beramal. Beramal sebelum beramal hendaknya berilmu. Yaitu tentang jual pinjaman. Nah, sekarang kita masuk pembahasan baru yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani ya, kitab syuf'ah, kitab pembahasan tentang syuf'ah. Syuf'ah itu apa Bapak? Syuf'ah itu artinya hak untuk membatalkan, atau bukan hak untuk membatalkan, hak untuk mengambil bagian dari sesuatu yang dimiliki bersama. Hak untuk mengambil bagian dari sesuatu yang dimiliki bersama. Ya, contohnya misalkan ini saya sebutkan dulu apa definisinya ya, nanti pembahasannya berikutnya.
Syuf'ah seperti gini bayangannya. Misalkan saya dengan beberapa, misalnya sama Isep lah di sini. Saya berserikat dalam masalah pengelolaan 1 hektar tanah. Ini nggak dibagi. Maksudnya pokoknya entah bagaimana ceritanya, ada orang misalkan ngasih tanah nih untuk kalian berdua. Jadi pemiliknya kan berdua kan. Nah, akhirnya ini kan jadi milik bersama, berserikat. Nah, suatu hari Isep ini ingin menjual bagiannya. Karena dia mikir, wah saya nggak bisa ngolah nih, daripada nggak bisa ngolah tanah sia-sia begini lebih baik dijual. Nah, dia akhirnya jual. Maka kalau dia menjual tanpa memberitahukan kepada saya, ini udah dijual nih, dapat uang, maka penjualannya bisa dibatalkan oleh saya. Jelas apa? Karena saya berserikat dalam masalah ini, tiba-tiba dijual tanpa izin, maka saya bilang, nggak bisa, batalkan jual belinya, saya yang beli. Nah, gitu. Jadi akhirnya itu jadi milik saya. Jelas apa? Jadi saya punya hak untuk mengambil bagian dari sesuatu yang dimiliki bersama. Ya. Ya, saya punya hak, saya lebih berhak dibandingkan si penjual, si pembeli maksudnya. Iya, saya lebih berhak daripada si pembeli itu, atas itu. Saya lebih berhak atas tanah itu daripada si pembeli itu. Kalau udah terlanjur dibeli, harus dibatalkan. Kalau memang saya nggak setuju. Tapi kalau saya setuju, selesai masalahnya. Jelas apa ya? Ini kalau milik bersama yang tidak ada batas yang jelas. Tidak ada batas atau tidak ada jalan pemisah. Adapun kalau batas yang tidak jelas, misalkan ada orang ngasih tanah 1 hektar kepada saya dan Isep. Lalu setelah itu saya buat batasnya dengan jelas. Lalu dia jual, ya udah selesai, nggak ada masalah. Sampai. Tapi yang jadi masalah kalau ini tanpa ada batas yang jelas, dimiliki bersama, tiba-tiba salah satu dari orang yang berserikat ini menjual bagiannya kepada yang lain, maka dalam hal ini sekutunya orang yang berserikat yang satunya lagi berhak untuk apa? Membeli itu. Jadi daripada ini jatuh ke tangan orang lain, saya yang beli. Nah itu. Jelas apa ya? Yang seperti itu namanya syuf'ah, hak untuk istilahnya mengambil bagian dari sesuatu yang dimiliki bersama. Si penjual balikan lagi kepada si pembeli, nanti tinggal si sekutunya itu terserah gimana nih, mau di ini kamu beli, kalau beli ya udah dipindah ke itu namanya hak syuf'ah. Jadi namanya hak syuf'ah itu, hak itu kan bisa digugurkan dan bisa diajukan. Kalau misalkan saya ridho, ya sudah selesai. Misalkan bisa jual ke yang lain, ya udah. Tapi kalau saya nggak ridho, pokoknya saya yang ini, saya yang harus miliki ini tanah itu, daripada jual ke yang lain, saya yang. Nah, kira-kira apa hikmahnya Bapak kayak gitu? Hah? Nggak, kenapa kok saya punya hak untuk mengambil bagian itu misalkan? Ya kan nyalakan separuh, jadi supaya bulat. Supaya bulat, ya. Sebesar ini tuh apa? Awalnya dari sama. Karena tanah itu nggak ada batas kan, dibagi 2 tanah. Iya. Tahu-tahu dijual, harus dikasih tahu lah yang. Iya, ya. Pertanyaannya Pak. Iya. Iya, iya. Kenapa harus ngasih tahu? Karena ada batasannya miliknya. Banyaknya, luasnya nggak sama nanti kalau dia. Gitu. Dia bagi. Karena asalnya itu juga. Iya. Ya hikmahnya sebenarnya jelas Bapak, untuk menghindari konflik. Karena kalau tidak diberitahu, ya pasti bisa gini, anggap tanah ini berserikat sama Isep, terus Isep jual bagiannya. Yang beli ternyata musuh saya misalkan. Orang yang punya konflik dengan saya, jadi gimana nanti itu? Waduh, ketemu orang ini, saya berusaha jauh dari dia, ternyata dia yang beli. Kan jadi masalah kan? Nah ini makanya harus beritahu dulu. Dan kalau misalkan ternyata dia menjual kepada orang yang tidak diridhoi, misalkan Isep jualnya sama orang yang tidak saya ridhoi, maka saya berhak untuk apa? Membatalkan itu. Kenapa? Makanya sebenarnya yang paling berhak untuk mendapatkan lahan itu sekutunya. Makanya nanti ada disebut dalam hadits, ya. Jelas Bapak ya? Jadi yang paling berhak dalam kasus tadi saya yang berhak membeli itu. Bagaimana cara tanah itu? Ini tidak tahu batasnya. Tapi tanah itu satu tiga kan atau berapa? Nanti bagaimana nanti orang terima bisa? Bahkan nggak tahu itu selain dari nanti. Makanya kan harus diberitahu dulu.
Jadi kalau mau jual ke yang lain harus diberitahukan dulu gimana. Nanti kan dibicarakan bersama. Kira-kira yang mau dijual berapa nih? Bagian mana dari mana ke mana? Karena kalau asal jual saja pasti akan timbul apa biasanya? Konflik. Loh, kamu jual padahal bisa jadi bagian yang kamu jual lebih banyak daripada yang seharusnya. Misalkan yang harusnya misalkan berapa meter persegi, dia sampai puluhan meter. Kan ada salah satu pihak yang dia apa kan? Dirugikan kan? Makanya harus diberitahu. Jadi biar dibicarakan. Kamu jual, yaudah bagiannya kira-kira diukur misalkan. Oh segini nih, yang adil misalkan 10 meter ke sini, 10 meter ke sini. Itu Pak. Tapi kalau tidak diberitahukan asal jual aja, dikhawatirkan timbul konflik. Begini, Pak. Ya gimana? Waktunya kita tidak tahu. Waktu kita juga tahu. Jadi kita yang mengambil tanah itu. Jadi kemarin kan ada orang itu kenapa nih? Ini kenapa pula? Oh iya, makanya kan gini. Itulah makanya syubhat gitu Pak. Artinya gini, kan kasusnya itu bukan kalau yang sudah ada batasnya udah nggak ada istilah syubhat. Kalau misalkan saya beli atau saya dikasih tanah sama Isep nih 1 hektar, lalu saya dengan Isep menentukan batasnya sini udah jelas, mungkin bandar kah atau mungkin udah ada patok tanahnya, ini udah jelas kan. Maka kalau Isep mau jual bagian tanahnya ke yang lain, boleh nggak tanpa izin saya? Boleh aja, sudah jelas, sudah tanah dia. Yang jadi masalah itu kalau dikasih kita belum menentukan batas lalu dia langsung jual. Nah ini yang jadi masalah. Jelas Pak ya? Karena apa? Dikhawatirkan timbul konflik dengan dua orang bersekutu ini, saya dan Isep, bisa jadi timbul konflik. Pertama karena batas tanahnya. Kadang penipuan ini lah kan, namanya seputar. Maunya di sini dibangun tanahnya, di luar di sini kan, yang di luar yang lain-lain. Itu makanya betul itu. Makanya memang harus dibicarakan. Itu makanya harus dibicarakan. Kalau mau jual, dijual ke siapa? Betul. Makanya punya hak syubhah itu kan. Nah ini ada di kehidupan kita sehari-hari ada berarti ya. Bisa termasuk juga waris itu, Pak. Waris, gimana tuh? Misalnya kan warisan, mau dibagi tentu dijual umpamanya. Ya. Jadi kalau seharusnya kalau bisa ada orang dalam yang mau beli, ya namanya perorangan. Biar saya beli kita hargai ini berapa sama orang. Oh iya itu juga bisa. Daripada orang membeli, Betul. Kalau memang itu nggak ada jelas batas itunya, maka itu lebih berhak ini kerabatnya itu. Betul. Iya, syubhat itu berlaku seperti itu. Bukan cuman itu aja, ya sama seperti kerabat atau tetangga. Misalnya tetangga punya ini lahan yang misalkan ada, nanti insya Allah kita bahas, ada jalan yang dimiliki bersama. Ini jalan yang dimiliki, bukan jalan yang luas. Kalau jalan luas nggak masalah. Misalkan seperti ini dengan itu. Ini anggap nih tanah ya, itu kan tanah juga kan depan kan. Itu ada jalan jelas kan, lebar kan. Maka kalau ini mau jual nggak masalah, nggak perlu persetujuan dari depan. Tapi kalau jalannya sempit dan sama-sama dilalui bersama, jalannya itu memang pokoknya gimana ya, saling ini aja Pak, udah pokoknya ini jalan terserah kamu lewat sini, yang penting kita toleransi aja, jalan ini milik bersama. Tiba-tiba dijual, nah ini menjadi masalah. Ada kan kayak gitu kan? Nah itu yang jadi masalah. Nah itu makanya kasusnya harus itu ada hak syubhah Bapak ya. Beda kalau jalannya memang luas dan orang pun udah tahu ini jalan umum dan nggak mungkin dicaplok, maka nggak perlu izin. Jelas Bapak ya? Itu namanya syubhah, dan itu tujuan syubhah itu sekali lagi untuk menghindari konflik. Dan Islam itu agama yang menekankan persatuan, ketentraman, menghindari konflik dan permusuhan ya. Artinya segala pintu yang mengarah pada permusuhan ditutup rapat-rapat dalam Islam. Di antaranya ini. Kalau kita baca hadis-hadis lain banyak Bapak. Contohnya seperti larangan melamar wanita yang sudah dilamar. Sudah kita pelajari kan? Apa hikmahnya? Biar nggak terjadi konflik. Karena kalau misalnya udah dilamar langsung diserobot, saya lamar dia. Udah ikut itu. Tengkar kan? Kenapa? Iya betul, sampai akhirnya ada yang dibunuh. Nah itu Bapak ya, jadi itu penting. Ini pembahasan seperti ini mungkin dan sangat besar kemungkinan terjadi di masyarakat kita ya. Ya udah kita lanjut, itu syubhah namanya. Jadi hak untuk mengambil bagian dari sesuatu yang dimiliki bersama ya. Tapi itu dengan syarat kalau tidak ada pembatas yang jelas ya.
Nah itu kitab syuf'ah, pembahasan kita tentang syuf'ah. Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, sababu hal ishtiraku fi syai'in walau manqulan. Sebab adanya syuf'ah, hak untuk mengambil bagian dari sesuatu yang dimiliki bersama. Sebab adanya syuf'ah yaitu karena berserikat dalam sesuatu. Jadi adanya orang-orang yang berserikat. Berserikat artinya berapa istilahnya? Bersekutu ya, bersekutu dalam sesuatu. Iya. Iya, kongsi ya. Sebabnya syuf'ah karena adanya kongsi, persekutuan dalam sesuatu, walaupun sesuatu itu bisa dipindahkan. Apa yang dipindahkan? Apa? Apa? Mobil, hewan. Ya. Kalau tanah jelas ya, tapi kalau mobil, hewan, nah gimana? Nah ini Bapak-Bapak, di sini saya bacakan aja ya. Ininya apa? Penjelasan dari Imam Asy-Syaukani. Kata Imam Asy-Syaukani, amma kaunus sababi hal ishtirak walau manqulan fali umumil ahaditsil waridati fi dzalik. Adapun sebabnya syuf'ah. Kenapa ada syuf'ah? Yaitu persekutuan dalam sesuatu walaupun bisa dipindahkan. Itu berdasarkan keumuman hadis yang menyebutkan demikian. Seperti hadis Jabir fil Bukhari wa ghairi, seperti hadis Jabir bin Abdullah dalam Sahih Bukhari dan selainnya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qadha bi syuf'ati fi kulli ma lam yuqsam fa idza waqa'atil hudud wa surrifatit turuq fala syuf'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan adanya syuf'ah, hak untuk mengambil bagian dari sesuatu yang dimiliki bersama. Rasulullah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memutuskan adanya syuf'ah pada segala sesuatu yang belum dibagi. Rasulullah memutuskan adanya syuf'ah pada segala sesuatu yang belum dibagi, tidak ada pembagiannya. Ya. Dan jika lalu kata Nabi SAW, kata Jabir, jika setelah ada pembatas dan jalan yang jelas, maka tidak ada lagi syuf'ah. Artinya kalau kondisinya misalkan ada satu lahan milik dua orang, tapi udah ada pembatasnya, jalannya jelas, maka dalam hal ini tidak ada lagi syuf'ah. Kalau salah satu orang ini menjual bagiannya, nggak perlu minta lapor ke yang ini. Jelas Bapak ya. Kalaupun lapor ya sekedar istilahnya dalam rangka ini aja, istilahnya tata krama lah, misalnya, saya udah menjual, ya kan nggak tahu gitu. Tapi nggak ada kewajiban untuk melapor. Kalau memang sudah batas, jelas, jalan yang jelas ya. Nah ini, artinya kalau tidak ada jalan, pembatas yang jelas, jalan yang nampak, maka dalam hal ini ada syuf'ah. Gambarnya seperti tadi, kalau dua orang berserikat, yang satu jual, padahal tidak ada pembatas yang jelas, maka yang satu boleh membatalkan penjualan sekutunya yang ini. Kita coba ya. Syuf'ah. Lalu berikutnya di sini sebutkan juga Imam Asy-Syaukani menyebutkan hadis lain. Hadisnya diriwayatkan Ahlus Sunan Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah dari hadis Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qusimatid dar wa huddat fala syuf'ah." Kalau suatu rumah, suatu lahan sudah dibagi dan sudah diberikan batas, maka tidak ada syuf'ah. Ya, jelas Bapak ya. Ini penjelasan dari Imam Asy-Syaukani. Dan tadi Bapak kan disebutkan syuf'ah itu kata Imam Asy-Syaukani sebabnya karena ada persekutuan, kongsi dalam sesuatu walaupun sesuatu itu bisa dipindahkan. Artinya apa? Syuf'ah itu berlaku pada benda yang bergerak maupun tidak bergerak, itu istilahnya itu. Kalau yang tidak bergerak seperti apa? Tanah ya kan, terus apa lagi? Rumah. Nah ini juga terjadi nih, biasanya ini terkait ya mungkin waris lah tadi Pak. Nah ada rumah nih, warisan ya kan, mau bagi bingung kan, nggak jelas baginya. Nah maka dalam hal ini kalau misalkan tiga bersaudara ini, nggak laki-laki semua nih, ingin menjual salah satunya, maka harus izin, karena tidak ada pembatas senjata. Tapi kalau ada pembatas jelas, anggap ini rumahnya segini nih, misalkan tiga orang selesai, anggap 2 orang aja lah, tengahnya ini nih pembatasnya nih, maka kalau ini mau jual silakan aja, nggak masalah Pak ya. Tapi kalau misalkan pembatasnya belum ada, lalu salah satu pihak pengen jual, nah ini maka pihak yang lain boleh
membatalkan penjualannya. Ya terserah, pokoknya pembatasnya bisa pakai patok kah atau apa? Iya, betul, betul. Iya, ya pokoknya patokannya ada pembatasan jelas. Mau bentuknya patok kah atau mungkin tali kah yang jelas. Nah, tapi kalau misalkan tidak ada pembatas, maka dalam hal ini ada syubhah, Bapak ya. Nah itu syubhah. Nah jadi di sini kalau Imam Asy-Syaukani berpendapat bahwa Pak, yang namanya syubhah itu berlaku pada benda yang tidak bergerak dan benda yang bergerak. Namun perlu kita ketahui jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat syubhah itu hanya berlaku pada benda yang tidak bergerak. Seperti apa? Tanah, rumah, sawah dan semacamnya. Artinya kalau mobil nggak ada syubhah, kata jumhur. Nah cuma Bapak, ini pendapat mayoritas ulama yang kita harus akui banyak ya. Cuma tidak ada dalil yang menentukan harus apa? Tidak bergerak. Maka pendapat yang kuat, Allahu a'lam, syubhah berlaku baik pada benda yang tidak bergerak dan benda yang bergerak. Bergerak seperti apa ya? Hewan. Nah, gimana hewan? Dibagi ya itu. Atau mungkin kendaraan kah? Itu juga berlaku syubhah. Karena umum, kata Imam Asy-Syaukani, hadis berdasarkan keumuman hadis. Karena hadis menyebutkan tidak membatasi cuma benda tertentu, tapi syubhah itu segala sesuatu yang tidak apa tadi dibagi, yang tidak bisa dibagi atau yang belum dibagi. Jelas apa ya? Maka berlaku itu hewan atau semacamnya. Ya, walaupun nah itu kalau hewan bisa. Enggak, maksudnya gini. Maksudnya bukan cuman benda yang tidak bergerak, benda yang bergerak pun bisa gitu. Bisa dibagi kan? Mobil kan nanti orang yang jalankan berapa hasilnya dibagi. Betul, betul. Ya itu. Makanya itu Bapak ya. Ini kenapa perlu saya sebutkan ini? Karena Imam An-Nawawi, Bapak, ini min babil faidah, dalam rangka faidah saja. Imam An-Nawawi menyebutkan dalam kalau nggak salah, bukan, kalau Majmu' Syarh nggak sampai Kitabul Buyu' Imam An-Nawawi, dalam Syarah Sahih Muslim kalau tidak salah, atau Minhajul Talibin, beliau menyatakan Syarah Sahih Muslim kalau nggak salah, beliau menyebutkan bahwasanya syubhah itu berlaku pada benda yang tidak bergerak berdasarkan kesepakatan para ulama. Lihat tuh, ajma'al ulama, para ulama telah sepakat bahwasanya syubhah berlaku pada benda yang tidak bergerak. Artinya benda yang bergerak bisa dipindah, maksudnya ini apa, tidak berlaku. Maaf, bukan bergerak, tidak bergerak, artinya bisa dipindah Bapak gitu. Jadi kata Imam Nawawi, para ulama sepakat bahwasanya syubhah berlaku pada benda yang tidak bisa dipindah, ya tidak bisa bergerak istilahnya gitu. Jelas Bapak ya. Nah ini pendapat Imam Nawawi. Imam Nawawi menyebutkan ulama sepakat. Nah ini yang jadi masalah. Kata para ulama, Syekh Albani diantaranya, kalau Imam An-Nawawi menyatakan ulama telah sepakat, ini jangan dipahami artinya ijma ulama. Karena sering Imam Nawawi menyatakan ijma, sepakatan para ulama, ternyata ulama tidak sepakat. Banyak Bapak. Imam Nawawi nukil itu. Makanya bagaimana kita menyikapi ucapan Imam Nawawi ini? Kata Syekh Albani dan beberapa ulama, kalau Imam An-Nawawi sering menyebutkan ulama telah sepakat, maka jangan langsung telan mentah-mentah. Bisa jadi maksud Imam Nawawi ulama telah sepakat, maksudnya ulama Syafi'iyah, ulama madhab Syafi'i, bukan semua ulama. Karena Bapak kalau dinyatakan ulama sepakat, padahal ini nggak sepakat, ini nggak bisa kita terima. Jelas Bapak ya. Karena kalau untuk menyatakan ijma, Bapak, ijma itu artinya seluruh ulama sepakat, nggak ada satupun yang mengingkari. Kalau ada satu yang mengingkari, nggak ada ijma, batal ijmanya. Apalagi kalau yang mengingkarinya bukan 1, 2, puluhan, apalagi ratusan, nggak mungkin dikatakan ijma. Ya makanya kata para ulama, kalau Imam An-Nawawi menyatakan ajma'al ulama, para ulama telah sepakat, maka diteliti. Bisa jadi kemungkinan memang benar seluruh ulama sepakat, dan bisa jadi maksudnya ulama apa? Syafi'iyah, yaitu ulama madhab Syafi'i. Ya, jadi tadi Imam An-Nawawi menyebutkan bahwasanya ulama telah sepakat bahwasanya syubhah itu hanya berlaku pada benda yang tidak bisa dipindahkan. Ini nukilan Imam An-Nawawi, dan ini kalau misalkan maksudnya
semua ulama tentu saja keliru. Tapi kalau maksudnya ulama madhab Syafi'i mungkin. Jelas Bapak ya? Ini permasalahan seperti ini perlu kita ketahui. Karena bisa jadi ada orang misalkan, kamu kena gini, ini kata Imam Nawawi, ulama telah sepakat. Nah, ini harus kita kritisi. Jangan ditelan mentah ya. Nah itu Bapak ya, itu tentang syuf'ah. Jadi sekali lagi, pendapat yang lebih menenteramkan hati ya, yaitu syuf'ah berlaku baik pada benda yang tidak bisa dipindah dan benda yang bisa dipindah ya. Yang tidak bisa dipindah, tanah, rumah. Yang bisa dipindah, hewan, kendaraan dan semacamnya. Apakah berlaku pada benda Contohnya? Misalnya kayak jasa, paham, pokoknya segala sesuatu yang belum dibagi, hak bersama yang belum dibagi itu syuf'ah. Tapi kalau udah bisa dibagi, udah ada jelas batasannya. Nggak benda apa? Iya, pokoknya segala sesuatu yang dimiliki bersama. Nah itu tentang syuf'ah. Lalu berikutnya kata Imam Asy-Syaukani, fa idza waqa'atil qismah fala syuf'ah. Kalau memang sudah ada pembagiannya, maka tidak ada lagi syuf'ah. Suatu lahan sudah ada pembagiannya. Nih kamu sebelah kiri sini 1 meter ini udah ada nih. Maka tidak ada lagi syuf'ah. Yang satu tidak bisa membatalkan penjualan yang ini kepada yang lain. Jelas Bapak ya? Kalau sudah ada batas yang jelas dan pembagian yang jelas. Lalu berikutnya wala yahillu lisyarik an yabi'a hatta yu'dzina syarikuhu. Lalu berikut ini kata Imam Asy-Syaukani, dan tidak halal bagi seorang yang bersekutu untuk menjual bagiannya sampai dia minta izin, diizinkan oleh sekutunya. Tidak halal. Artinya apa kalau tidak halal? Haram ya. Apa dalilnya bahwasanya itu apa dalil bahwasanya tidak halal atau haram perbuatan demikian? Nah, Imam Asy-Syaukani menyebutkan di sini, kata Imam Asy-Syaukani, wa amma kaunuhu la yahillu lisyarik an yabi'a hatta yu'dzina syarikuhu fali hadits Jabir radhiyallahu anhu 'inda Muslim rahimahullah wa ghairi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qadha bi syuf'ati fi kulli syarikatin lam tuqsam rab'ahu aw ha'itha fi kulli syarikatin rab'ihi aw ha'itin wa la yahillu lahu an yabi'a hatta yu'dzina syarikuhu fa in syaa'a akhadha wa in syaa'a taraka fa in ba'ahu wa lam yu'dzin fa huwa ahaqqu bihi. Adapun tidak halal bagi seorang untuk menjual bagiannya sampai diizinkan oleh sekutunya, itu berdasarkan hadis Jabir, semoga Allah meridhoinya, yang disebutkan dalam Sahih Muslim dan selainnya, bahwasanya Nabi SAW memutuskan syuf'ah, memberikan keputusan syuf'ah pada segala sesuatu yang dimiliki bersama dan belum baik itu berupa rumah atau kebun, baik rumah maupun kebun, dan tidak boleh ia menjualnya, ini Nabi ya, hadis Nabi, dan tidak halal dia menjualnya sampai sekutunya mengizinkannya ya. Kalau dia mau, dia bisa ambil. Kalau dia mau, nggak usah dijual. Jadi kalau mau dijual nanti, ini, dan kalau mau nggak usah dijual, istilahnya gitu. Dan kalau ternyata dia menjualnya dalam keadaan tidak diizinkan oleh sekutunya, jadi dia menjualnya dalam keadaan belum diizinkan oleh sekutunya, maka sekutunya itu lebih berhak atas itu daripada yang lain. Jelas Bapak ya? Nah ini menunjukkan tidak dihalalkan bagi dua orang bersekutu salah satunya menjual bagiannya, bagian sekutunya ini, bagian bersama ini tanpa izin ininya. Tidak halal, artinya apa? Haram ya. Dan tentu saja sekali lagi hikmahnya diharamkan demikian dalam rangka apa? Mencegah konflik permusuhan dan perseteruan antar sesama muslim ya. Jelas Bapak? Nah dengan ini selesai kita dari pembahasan syuf'ah, cuman singkat ya. Jadi pembahasannya syuf'ah itu
dikarenakan persekutuan tentang tentang suatu benda, walaupun bendanya bisa dipindahkan. Itu. Lalu jika sudah ada pembagian yang jelas, maka tidak ada lagi syuf'ah. Dan bagi seseorang yang bersekutu tidak boleh menjual bagiannya sampai diizinkan oleh sekutunya. Ya. Oh, ada satu lagi lewat nih. Wala tabtulu bit-tarahi. Kata Imam Asy-Syaukani, dan syuf'ah tidak batal karena adanya tenggang waktu. Syuf'ah itu tidak batal karena adanya tenggang waktu. Maksudnya apa, Bapak? Tidak ada tenggang waktu. Artinya begini. Misalkan ya, saya sama Isep lagi nih, contohnya gini. Saya punya lahan bersama, belum ada batas-batasnya. Lalu saya Isep jual bagian punya dia tanpa mengkonfirmasi pada saya. Nah, padahal ketika itu saya ada sampai 1 bulan, 2 bulan, setahun. Maka pertanyaannya, kira-kira ketika saya mendiam, nggak membatalkan itu, saya nggak mengajukan syuf'ah sampai 1 bulan, 2 bulan, itu jual belinya sah nggak itu? Hah? Gimana tuh? Kira sah nggak? Gimana, Sadendra? Nah, itu kan, makanya ini ada beda pendapat, Bapak ya. Kalau Imam Asy-Syaukani nyatakan, walaupun ada tenggang waktu sampai berapa lama, tetap saja syuf'ah tidak batal. Artinya si sekutu ini, orang ini bisa membatalkan penjualan yang dilakukan oleh sekutunya, walaupun ada tenggang waktu. Jelas, Bapak ya. Tapi menurut sebagian ulama, kalau sudah ada tengah waktu lama, ya sudah Sanendra tadi, ketika dia menyaksikan lahannya dijual lalu diam sampai berbulan-bulan, itu tandanya apa? Ridho. Berarti kalau dia misalkan 3 bulan datang, gak usah jual, saya beli, nggak berlaku. Ini menurut pendapat sebagian ulama. Allahu a'lam, Bapak. Kalau kata Imam Asy-Syaukani, memang di sini disebutkan Imam Asy-Syaukani, adapun syuf'ah tidak batal karena ada tenggang waktu, karena itu berdasarkan hadis-hadis sahih yang menyebutkan tentang syuf'ah secara mutlak. Artinya apa? Tidak dibatasi waktu tertentu. Artinya karena dalam hadis tidak sebutkan syuf'ah berlaku selama 1 bulan. Nggak ada kan hadisnya kan? Nggak ada hadisnya. Maka ini berlaku sepanjang masa. Apa? Nah, itulah makanya kalau Imam Asy-Syaukani menyatakan karena hadisnya mutlak, ya udah kita berlakukan mutlak. Cuma Bapak, memang saya sendiri nggak bisa menentukan mana nih, apakah kalau ada tenggang waktu batal atau tidak, Allahu a'lam. Yang jelas yang seperti ini perkara yang tidak ada dalil yang jelas, maka kalau terjadi di masyarakat kita dikembalikan kepada qadhi, hakim, Bapak. Karena rumit, Bapak. Karena bisa jadi orang ada kemungkinan dia berbulan-bulan mendiamkan sekutunya jual. Bisa jadi dia ridho. Oh, kalau tidak tahu lain lagi. Kalau tidak tahu artinya gini, misalkan saya sama Isam nih, saya pergi ke Padang, ke Jakarta selama 1 bulan ada urusan, dijual. Maka saya datang, boleh membatalkan. Saya minta syuf'ah. Ya, saya yang ini. Ini jelas, Bapak. Ini kalau misalkan ada alasan pergi sakit, ini lain lagi. Tapi yang jadi masalah, ini yang jadi masalah. Kalau saya ada di tempat ini dan tahu, nah ini gimana tuh? Kalau Imam Syaukani mengatakan walaupun sampai berapa lama tetap itu berlaku syuf'ah, dia bisa membatalkan. Tapi sebagian ulama mengatakan enggak, kalau sudah ada tenggang waktu dan dia diam, itu menunjukkan dia ridho. Nah, itulah makanya Allahu a'lam. Kan seharusnya lapor juga dia. Iya, betul. Ya, Allahu a'lam ya. Makanya ini dikembalikan kepada qadhi, Bapak ya. Jadi kasih tahu diam dia. Masalahnya iya, itulah. Kasih tahu kan. Betul. Ya, Allahu a'lam ya. Jadi yang kalau saya lihat mungkin yang bentuk kehati-hatian, kalau memang orangnya ada di sini dan dia tahu, nggak berlaku syuf'ah. Kalau udah berbulan orangnya ada, kecuali kalau orangnya sakit. Tapi kalau orangnya ada itu tanda dia tahu dan dia ridho. Ya. Lokasinya di sini, Bapak di sana. Lokasinya di sini saya jual, kan bisa jadi
Ya nggak tahu. Kan nggak dijual kan, balik-balik disangka udah masih biasa, padahal udah dijual tentu. Iya, kalau nggak tahu wajar. Kita kan. Kalau nggak tahu masih bisa syuf'at, tapi yang jadi masalah dia tahu dan diam. Diamnya tanda apa? Ridho. Kecuali kalau ini sekutu saya ini orangnya galak nih, dia sering marah-marah, kadang sering bawa senjata, ini lain lagi. Tapi kalau orangnya ibaratnya sepantar, teman akrab, tiba-tiba jual. Nah, lalu saya diam, berarti ada kemungkinan apa? Ridho. Allahu a'lam ya. Maka ini kembali kepada qadhi, hakim ya Bapak ya. Dalam masalah ini kembali pada hakim. Ya mungkin cukup di sini. Ya pokoknya ketika dia diam dan tahu itu ada indikasi bahwa dia setuju. Ya kecuali kalau dia lagi pergi nggak tahu lain lagi masalahnya Bapak ya. Kalau yang bercerita itu meninggal dunia kan apakah milik-miliknya mereka meninggal warisnya waris lah, saya langsung dimiliki. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Ya, assalamualaikum.